Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu ya walaupun kita masih melalui tatap muka secara daring ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai latihan soal ujian sekolah. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas mengenai nomor 11 yaitu mengenai median. Hari ini kita akan melanjutkan kembali yaitu ini di nomor 12 mengenai banyak cara memilih negara yang bisa masuk top 5. Padi akan membacakan soalnya. Silakan dibuka untuk soal nomor 12 ya. Miss Grand International Organization adalah kontes kecantikan yang berdiri pada tahun 2013 di Bangkok, Thailand. Visi misi Miss Grand International Organization adalah memerangi kekerasan dan peperangan di dunia. Setiap perhelatan dan kampanye selalu mengusung tema Stop Peperangan dan Kekerasan. Pada tahun 2022, Indonesia menjadi host country dalam perhelatan Miss Grand International dan sekaligus merayakan 10 tahun Miss Grand International Organization. Negara yang masuk ke dalam 10 besar adalah Mauritius, Czech Republic, Puerto Rico, Thailand, Spain, Indonesia, Brazil, Kolombia, Venezuela, dan Kambodia. Pada tahap top 10 ini atau top 10 ini, pada peserta wajib memberikan speech mengenai Stop the War and Violence. Kemudian, para juri memilih 5 negara yang bisa masuk top 5 atau top 5. Banyak cara memilih negara yang bisa masuk top 5 adalah Nah, di sini banyak cara memilihnya itu ada dua. Ada dua cara yaitu permutasi atau kombinasi. Permutasi atau kombinasi. Permutasi itu nanti ciri-cirinya adalah ada urutan. Ya, seperti contohnya juara ya. Contohnya adalah juara. Kalau juara itu kan ada juara 1, 2, 3, pasti ada urutannya. Kemudian kalau kombinasi itu tidak ada urutan. Rumus dari permutasi misalkan ada NPA berarti N faktorial dibagi oleh N dikurangi A. Kalau kasusnya ini berarti N-nya itu 10, P-nya 5. Kombinasi itu rumusnya adalah misalkan NCA. Hampir sama, N faktorial per N min A faktorial. Nah ini beda nih, dikalikan oleh A faktorial lagi. Kita coba analisis soal nomor 12. Memilih 5 negara dari 10 negara. Di situ tidak ada keterangan mana yang juara 1, mana yang juara 2. Berarti kita pakai kombinasi. Ya. Kombinasinya berapa? Yaitu kombinasi 10 diambil 5. Ya, berarti 10 faktorial per 10 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Sekarang kita hitung. Berarti 10 faktorial per 5 faktorial dikali 5 faktorial. Seperti yang kita tahu, faktorial itu perkalian dari depan ke belakang, yaitu dari depan ke sampai 1. 10 faktorial berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5. Lah, 5-nya tak berhentikan sampai situ nanti biar bisa dicoret dengan yang bawah ya.
Yang 5 faktorial yang depan biarkan 5 faktorial karena tujuan kita akan dicoret dengan yang atas. Kemudian 5 faktorial yang sebelah kanan kita jabarkan. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita coret 5 faktorial. Ya. Kemudian 5 sama 2 itu kan 10 kalau dikalikan. Nah, kita coret dan 10 yang atas kita coret. Kemudian 4 itu bisa pembaginya adalah 8. 8 per 4 itu adalah 2 ya. Terus 3 dengan 9. 9 bagi 3 adalah 3. Sehingga ketemu angka 3 kali 2 kali 7 kali 6. 3 kali 2 itu adalah 6. 7 kali 6 itu adalah 42. Kita hitung 42 dikalikan 6. 12 simpan 1, 24, 25. Hasilnya adalah 252. Nah ini 252. Ya. Kita lanjutkan kembali di nomor 13. Pernahkah kalian bermain game Let's Get Rich di Android kalian? Let's Get Rich adalah permainan game yang populer dan menyenangkan. Kamu bisa membeli dan menjual gedung di kota impianmu. Let's Get Rich diciptakan untuk semua umur. Kalian bisa memainkan game ini dengan teman atau keluargamu. Game ini menggunakan 2 buah dadu untuk bermain. Perhatikan gambar berikut. Banyak pemain yang ada pada gambar di atas adalah 4 orang. Salah satunya adalah Josh yang berada di Tokyo. Setelah melewati start, Josh ingin membeli Beijing yang berada 4 kotak dari Tokyo. Peluang Josh sampai di Beijing adalah permainan ini menggunakan 2 buah dadu. Ya, permainan ini menggunakan 2 buah dadu sehingga komposisinya nanti ada 36 atau kita sebut dengan NS. Ya, sekarang tugas kita mencari NA dulu. NA itu adalah kita cari komposisi 2 buah dadu yang menghasilkan 4. Karena dia pengennya angka 4 nantinya. 4, misalkan dadu pertama angka 1, berarti biar jadi 4, dadu kedua adalah 3. Berarti otomatis bisa dibalik kan? Berarti 31. Setelah itu misalkan dadu pertama berangka 2, maka dadu yang kedua pasti inginnya adalah berangka 2 biar jadi 4. Ada lagi? Tidak ada ya, sudah habis. Berarti kalau ingin angka 4 berarti komposisi dadunya adalah 13 ataupun 31 dan 22. Untuk pertanyaannya peluang. Peluang itu berarti PA itu rumusnya adalah NA per NS. Di sini NA-nya ada 3 ya. Di sini ada 3 ya. 13, 31, 22. Berarti 3 per 36. Kita sederhanakan. Berarti dibagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. Kemudian 36 bagi 3 adalah 12. Berarti jawabannya 1 per 12. Nah ini B. Sangat gampang sekali ya untuk soal-soal akhir. Nah ini nomor 14. Mata merupakan salah satu bagian dari tubuh manusia yang digunakan untuk melihat. Sebagai manusia, kita harus menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, masih banyak manusia yang kurang bisa menjaga mata dan pada akhirnya terkena gangguan mata seperti buta warna, rabun jauh, rabun dekat, presbiopia, silinder, dan glaukoma.
Rizka adalah salah satu siswa kelas 10 di salah satu SMA di kota Semarang. Suatu hari Rizka merasa ada yang aneh dengan penglihatannya. Rizka kurang jelas saat melihat benda yang jauh. Setelah diperiksa oleh dokter, Rizka mengalami gangguan mata yaitu rabun jauh. Rabun jauh adalah salah satu gangguan mata di mana seseorang akan kurang jelas dalam melihat benda yang jauh. Dokter menyarankan Rizka untuk menggunakan kacamata khusus. Namun, sebelum dokter membuat kacamata, dokter terlebih dahulu menghitung jarak pandang Rizka jika tidak menggunakan kacamata. Fungsi yang digunakan dalam menghitung jarak pandang Rizka adalah limit X mendekati 3 dari fungsi 2x kuadrat min 5x plus 2 dibagi oleh x plus 2 yang nantinya hasilnya dalam meter. Jarak pandang Rizka jika tidak menggunakan kacamata adalah, nah ini sebenarnya gampang. Kalian jangan terfokus dengan cerita yang panjang, ya. Intinya di sini, limit. Limit itu gampang sekali. Limit itu berarti kalian tinggal memasukkan X-nya. Ganti X-nya dengan X yang sudah diketahui. Di situ X-nya adalah 3. Ya sudah, berarti X-nya tinggal diganti dengan 3. 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 5 kali 3 tambah 2 per 3 tambah 2. Ya, tinggal dihitung 2 kali 9 dikurangi 15 plus 2 per 5. Sama dengan 2 kali 9 itu 18. Min 15 tambah 2 itu min 13 per 5. 18 kurangi 13 itu 5. 5 per 5 adalah 1. Nah, udah jawabannya adalah 1. Ya. Satu lagi di soal nomor 15. Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Pak Andika adalah seorang pekerja pabrik tekstil di kota Semarang. Pak Andika berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Pak Andika selama di kota Semarang tinggal di kamar kos. Pak Andika mempunyai mimpi ingin membina rumah tangga di kota Semarang. Demi mewujudkan salah satu impiannya, maka ia berencana akan membeli sebidang tanah yang akan dibangun rumah. Dena kafling tanah yang dimiliki Pak Andika sebagai berikut. Tanah kafling milik Pak Andika berbentuk bidang datar. Pada gambar di atas, tanah Pak Andika akan dibangun rumah adalah yang berwarna orange dan yang berwarna coklat akan dibuat taman. Tanah kafling yang akan dibangun rumah dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X tambah 2, X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan Y lebih dari sama dengan 0. Luas tanah kafling milik Pak Andika yang akan dibangun rumah dapat dihitung menggunakan konsep integral, yaitu integral 1 sampai 3, 2X tambah 2 dx, yang hasilnya dalam puluhan meter persegi. Luas tanah kafling milik Pak Andika yang akan dibangun rumah adalah titik-titik dalam puluhan meter persegi. Di sini kita harus menghitung integralnya, ya. Yang ini. Nah, dalam menghitung integral, di situ kita ada 2 langkah, yaitu yang pertama kita mengintegralkan dulu, setelah itu baru dihitung. Langkah 1 atau L1 kita integralkan biasa ya. Berarti mengintegralkan itu 2X kita tulis dulu. Kemudian pangkatnya ditambah 1. X itu kan pangkatnya 1, berarti 1 tambah 1. Dan ditambahi per yang sama dengan pangkatnya, yaitu 1 tambah 1. Kemudian ditambah lagi 2. Kalau tidak memiliki X, berarti kita tinggal menambahkan X saja. Ya. Yes. Terus kita hitung. 2x kuadrat
per 2 ditambah 2x. Di sini yang bisa kita hitung atau kita coret adalah 2 yang ini. Ya, sehingga hasilnya adalah di langkah 1 ini x kuadrat ditambah 2x. Yes. Sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah kita memasukkan batasnya. Batas itu yang mana? Batas itu yang 3 ini dimasuki ke X dulu, kemudian nanti baru dikurangi dengan yang kita masukkan angka 1. Oke, kita ke angka 3 dulu. Berarti X kuadrat. Berarti 3 pangkat 2. Ditambah 2X kan di situ. Berarti 2 kali 3. Wes, yang atas sudah, sekarang dikurangi dengan cara yang sama. Cuman kita X-nya ganti dengan angka 1. Berarti 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1. Kita hitung 3 pangkat 2 itu 9 tambah 2 kali 3 itu 6. Ya. Dikurangi 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 2 kali 1 itu 2. 9 tambah 6 itu adalah 15 dikurangi 1 tambah 2 3. Ya. 15 kurangi 3 adalah 12. Berarti jawaban di nomor ini adalah 12. Nah, kita tadi sudah di nomor 15 sudah, 14 sudah, 13 sudah, juga 12. Dari soal-soal ini tadi silakan dipelajari lagi, kemudian dicatat. Jika ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan ke Pak Adi, nanti akan Pak Adi jelaskan lagi. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kalau ada kebingungan langsung ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.